Pernah lihat Sampai dia ya? demo. Iya, Cacicu Podcast. Podcast Kastrat. Hai semua, kembali lagi di Podcast Kastrat. Yeay. Nah, kembali lagi nih sama kita dari Cacicu. Aku Caca. Aku Nici. Dan aku Cipa. Cuap yuk. Nah, kita balik lagi di segmen yang baru nih. Ada yang tahu nggak namanya apa? Baru? Apa tuh? Apa ya? Segmen apa ya? Nggak tahu sih aku. Boleh dikasih tahu nggak, Cipa? Nah, kita sekarang di segmen Seyeping Psikologi Yeping. Nah, ini dia nama reveal kita yang selanjutnya. Reveal nama kita yang selanjutnya. Iya. Bener banget. Jadi setelah ada kemarin apa namanya? Apa coba? Apa? Yang tentang live streaming kan? Ya, over talking. Iya. Gimana sih guys over talking? Itu buat Terus Gen Z ya? iya Iya. buat Gen Z. Nah, Gen Z. sekarang ada saya Iya, untuk itu pembahasan psikologi. Bener Iya, banget. bener banget. Ya. Nah, Kayaknya kita udah lama banget nih gak ketemu. Bener Sampai banget nama lagi. segmen sebelumnya aja kita lupa. Justru itu. Kita kan terakhir kali ketemu tuh pas Ramadan kan, sebelum Lebaran. Sebelum ya, Lebaran. pas puasa. Gitu. Tapi aku jujur kangen banget sih sama kalian. jujur Bisa aja. kangen. Jujur kangen kan? Lu gak usah bohong. Nggak bohong, Oh, cuma mungkin kangen aku terobati lah dengan melihat update-updatean kalian di Instagram, jujur. Oh, Sama sih. ternyata Iya. dia mantau kita. Ya ternyata Cip. aku mantau ya. Karena aku peduli sama kalian. jadi salting ini. Oke, makasih. Kemarin kan kalian lebaran juga banyak ini kan, update foto cantik. Oh my god. Jadi malu dipuji sama yang cantik. Tapi kayak sosial media tuh emang sekarang beneran bisa menghubungkan Mendekatkan yang jauh, menghubungkan. Iya, benar. Bener banget. Iya kan? Bener banget. Bener. Nah, ngomong-ngomong kalian kalau main sosmed tuh biasanya berapa lama sih? Main sosmed kayak IG gitu-gitu. Heeh. Kamu dulu deh, tadi kamu udah menjawab. Apa ya? Aku jadi mikir dulu, mungkin sekitar 4 jam. Sama lagi 4 jam. Tapi itu juga kalau misalnya kayak aku lagi gak kuliah atau aku lagi gak ada kegiatan, bisa bablas sih, jujur. Jujur. Emang kamu berapa? Dia bisa 11 jam bisa. Demi. Bohong. Kadang Oh kayak my ada God. notifikasi gitu di HP. Oh iya bener kan? lagi. Kadang-kadang Yang suka ada grafiknya. kelamaan, Iya. Itu serius 11 jam itu main handphonenya atau sosial medianya? Sosmednya. Kalau main handphone otomatis main sosmed sih aku. Oh, masuk akal sih, bener-bener. Paham. Iya juga ya dipikir ya, wah Nah, bener sih. bener banget. Tapi gimana nih kalau misalnya ternyata nih ya ada anak di bawah 16 tahun main sosial media. Misalnya kayak ada anak 10 tahun main sosial media. What do you think guys? Kalau menurut aku ya kayak kita aja yang udah umur segini, umur berapa? Umur segini masih susah buat kontrol diri ya. Apalagi Jujur. kayak mereka yang di bawah 16 tahun, 18 tahun. Ya kan? Iya sih. Pasti agak susah sih kontrol iya. dirinya. Jadi kayak nggak bisa bagi waktu buat belajar gitu nggak sih? Iya bener benar. banget. Ngomong-ngomong anak 16 tahun ya, aku jadi inget yang lagi rame bulan lalu. Kok lama banget bulan lalu? Apa sih emangnya? Itu loh yang Mungkin teman-teman kan belum pada tahu. Oh iya, boleh. Makanya kita kasih tahu. Nah, kalian tahu nggak sih sekarang tuh mau ada kebijakan kalau sosmed tuh mau dibatasin buat anak di bawah umur 16 tahun. Nah, menurut kalian gimana nih kalian berdua? Kalau menurut aku kan kebijakannya udah diterapin tau saya dari Udah. dari tanggal 28 Maret kemarin. Berarti ini tuh lagi. udah. Gimana kalau kita tanya aja yang udah mengalami, mungkin orang tua di sana yang menonton atau mungkin teman-teman yang punya adik Iya, yang ponakan di bawah, mungkin. iya. Boleh di komen kira-kira sejauh ini dampaknya kayak gimana? Mungkin karena aku nggak punya saudara yang umurnya 16 tahun jadi aku nggak tahu kali ya. Makanya Bisa saat itu jadi. udah Oh, mulai iya, benar. jalanin itu. Iya. Kira masih kayak rencana gitu. Ternyata udah dilakuin ya. Iya, Udah. sebenarnya tuh udah Dilakuin. Guys, aku penasaran deh. Kan kalau di Indonesia sendiri udah pernah dilakuin kan, bahkan lagi dilakuin nih. Kalau misalnya anak di bawah 16 tahun itu tuh gak boleh main sosmed, maksudnya dibatasin gitu. Iya. Nah, aku penasaran, kira-kira ada nggak sih negara yang udah nerapin kebijakan yang kayak gini juga? Nah, sebenarnya fakta menariknya adalah
sebenarnya Indonesia itu adalah negara pertama yang non barat yang menerapkan kebijakan ini. Berarti ini pertama nih yang Non di barat. non barat. Iya, karena Oke. sisanya tuh ya dari daerah sana semua, which is itu kayak yang rame banget yang dari Australia, kalian tahu kan? Dan setahu aku kalau nggak salah tuh remajanya tuh ada yang kayak protes besar-besaran karena hal itu. Demo. Protesnya Aku gimana pernah tuh? lihat. Iya kan? Aku pernah lihat Sampai iya, demo. Iya nggak sih, sih? iya, kan? separah Iya. bener-bener. Iya. Karena kayak merasa bahwa itu mungkin kurang bagus, cuma Menurut mereka buat mereka, yang cuma protes itu. Iya. Oke. Cuma kalau gitu gimana kalau misalnya kita bahas apa beneran nih kebijakan ini kurang bagus atau sebenarnya Setuju banget. secara psikologi tuh masuk Kita akal. bahas. Ya nggak? Benar. Bener banget. Setuju. Ayo kita bahas. Boleh. Coba deh kita mulai dari faktor apa sih alasan kenapa kebijakan ini diterapkan kalau menurut menteri kita sendiri, coba. Nah, menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafid menegaskan kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologi sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks. Nah, menurut Ibu Mutia sendiri, pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai hal ini nih. Oh, jadi sebenarnya kalau misalnya menurut Ibu Mutia Hafid itu anak-anak tuh bukan untuk dilarang untuk menggunakan teknologi ya. Berarti Betul. lebih ke kayak memastikan kalau mereka tuh punya kesiapan mental sama psikologis dulu nih sebelum bisa main sosial media. Berarti gitu ya? Iya, jadi kayak bukan dilarang, cuma dibatasin aja. Nah tadi kamu sempat mention bahwa Ibu Mutia tuh mengatakan bahwa pemerintah mengadakan ini juga karena banyak masukan dari masyarakat. Benar. Kira-kira ada nggak sih kasus-kasus umum yang banyak terjadi yang memicu kebijakan ini gitu menurut kamu? Nah, dari yang sepenglihatan aku selama ini selama main sosmed, mungkin anak di bawah umur 16 tahun tuh kayak rawan banget kena cyberbullying. Setuju Karena banget. mereka kayak ngupload video atau konten tuh kadang suka nggak mereka pikirin dulu gitu. Jadi kayak Oh, biasa iya. dapat hujatan dari orang. Tapi dipikir-pikir bener sih, kadang kan kayak cyberbullyingnya emang salah, cuma emang pada dasarnya mungkin emang anak-anak di bawah 16 tahun tuh belum siap untuk menyajikan konten yang memang apa ya, yang Kayak memang baik gitu kan, iya, maksudnya kayak- yang memang juga baik gitu. Yang penting kayak menurut aku ya dari penglihatan aku yang penting kayak menurut mereka bagus ya diposting. Iya Iya kayak gitu. sih. Sedangkan mungkin secara standar juga belum tentu beneran baik gitu. Yang akhirnya juga memicu. Jadi kayak sama-sama negatif kan jatuhnya. Terus ada lagi nggak? Mungkin apa ya? Aku juga lihat mungkin di game boleh kali ya. Boleh. Di game Roblox kayak mereka tuh jam tengah malam Ih, masih bener ada banget anak lagi. bawah umur masih main games. Kan itu dampak buat mereka sendiri kan juga nggak baik kali ya. Buat kesehatan juga nggak Iya, baik, nggak kan? baik. Apalagi yang aku pernah baca ya, kalau nggak salah, sorry ya guys kalau misalnya salah bisa dikoreksi. Itu anak-anak tuh minimal banget kalau misalnya kayak masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tuh minimal banget 11 jam tidurnya. Sedangkan 11 jam. kalau misalnya dari anak SD udah main Roblox tengah malam, itu kan kayak mereka tidur kayak cuma beberapa jam, bahkan nggak Iya. nyampe 11 jam. Iya lagi. Mana paginya mereka harus sekolah nggak sih? Bener banget. Sekolah. Itu pasti kamu 11 jam dapat dari belajar PRH ya. Tahu aja. Ya aku setuju. Mungkin kalau misalnya ngomongin Roblox juga ya, kalian inget gak sih kayak kasus, aku tuh ingetnya ini tuh rame sekitar kayak akhir tahun lalu yang jadi banyak PDF. Ya kan? Iya, Oh my god. karena kan itu ada akses chatnya gitu kan, dan waktu itu lagi Masih sempat- ada voice-nya juga gak sih? Iya, Kayak iya. fitur suara gitu. dan itu pun kayak bisa siapapun kan. Mm-mm. Dan kan karena kayak aksesnya bisa ke siapapun, jadi yang bisa yang diakses oleh anak-anak kan juga kayak bermacam-macam banget, bermacam-macam orang gitu. Dan kita nggak pernah tahu niat orang lain di sosial media Iya tuh kayak lagi. gimana kan. Bener banget. Apalagi kalau misalnya anak kecil main Robloxnya tuh mungkin tanpa pengawasan orang tua. Iya bener Itu banget. serem banget sih menurut aku. Itu serem. Dan mereka belum bisa bedain mana yang benar, Iya mana yang lagi. salah. Iya, Dan mereka benar. tuh gampang banget kayak Manipulasi. Iya, manipulasi. Iya benar. Wah ini kalau misalnya kita ngomongin yang ada udah menuju inti, jadi boleh kita lanjut dulu deh alasan-alasan lainnya.
Nah, selanjutnya aku pernah dengar atau pernah baca, menurut psikolog sendiri, anak dan remaja yang diwawancarai, kebijakan merupakan sebagai langkah yang tepat dan represif. Kebijakan ini seperti membuat pagar, bukan mengambil dunia digital dari anak, sebab anak belum mempunyai kontrol diri. Iya, yang tadi kita bilang sih, tadi balik lagi ke kontrol diri. Berarti ya. ini dari kata psikolog yang Psikolog diwawancara. ya waktu diwawancara. Oh, bener ya berarti tadi kita. Berarti kalau kayak gitu peraturan 16 tahun ini tuh bukan cuma keputusan sepihak pemerintah dong. Ada pertimbangan. Pertimbangan. Jujur I know. ada pertimbangan dari psikologi dan juga pemerhati tumbuh kembang anak nih ya kan. Iya, benar banget. Kalau gitu boleh nggak sih kita kayak describe nih kayak detail kebijakan ini tuh kayak gimana? Karena yang kita tahu kan cuma 16 tahun dibatasin gitu aja kan. Tapi kalau misalnya beneran kita bedah itu isinya apa aja, boleh kita deh rinciin. Boleh dikasih tahu. Nah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki resmi memberlakukan kebijakan tegas per 28 Maret 2026. Jadi udah kemarin guys. Iya. Berdasarkan PP nomor 17 2025 atau PP Tuntas dan Permen Komdiki nomor 9 2026, akses media sosial serta platform digital beresiko akan dibatasi ketat pada anak berusia di bawah 16 tahun. Nah, ini tuh berlaku di kayak sosmed TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Threads, Bingo Live, X, hingga game-game yang populer nih kayak tadi Roblox. Iya Nah, benar. Kenapa bisa di-ban? Karena dia itu termasuk ke platform yang dianggap beresiko tinggi. Mungkin aku pengen ngejelasin sedikit ya alur Boleh banget. kebijakan ini. Jadi pemerintah itu pertama-tama mereka membuat yang namanya standar platform dengan resiko tinggi dan juga resiko rendah. Nah kalau resiko tinggi sendiri itu yang dikategorikan apabila aplikasi tersebut bisa membuat kita berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal, terus juga bisa ada terpapar konten pornografi, kekerasan, dan juga konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa. Terus juga ada resiko eksploitasi anak sebagai konsumen, mengancam keamanan data pribadi anak, menimbulkan adiksi, gangguan kesehatan psikologi sampai gangguan fisiologis. Nah kalau kayak gitu tuh dikategorikannya sebagai platform dengan resiko tinggi. Nah, kalau yang rendahnya ada nggak? Kalau yang rendahnya mungkin yang di luar kategori itu kali ya, gitu. Terus setelah itu nanti pemerintah ini meminta platform-platform yang kira-kira memiliki resiko tadi untuk membuat regulasi bagaimana caranya supaya anak 16 tahun sampai 18 tahun dan semacamnya, sejenisnya itu bisa disaring kontennya seperti itu. Jadi nanti platform yang akan membuat regulasinya. Nah, tapi sebenarnya itu kebijakan ini bukan berarti cuma sampai 16 tahun doang loh. Bener banget. Sebenarnya kan kita taunya cuma sampai 16 tahun kan. Itu tuh sebenarnya sampai 18 tahun, teman-teman. Oh, baru tahu. Ini ada di pasal 29. Jadi menurut pasal 29, penyelenggara sistem elektronik yang mengharuskan atau mensyaratkan mendaftar atau memiliki akun untuk menggunakan atau mengakses produk, layanan, dan fitur wajib mengikuti batasan minimum usia anak sesuai ketentuan sebagai berikut. Aku bacain ya. Anak berusia di bawah 13 tahun dapat memiliki akun pada produk layanan dan fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh anak dan memiliki profil resiko rendah dengan persetujuan orang tua. Nah, yang kedua, anak berusia 13 tahun hingga belum berusia 16 tahun memiliki akun hanya pada produk, layanan, dan fitur yang memiliki profil resiko rendah dengan persetujuan orang tua. Nah, terus anak berusia 16 tahun hingga belum berusia 18 tahun dapat memiliki akun untuk produk, layanan, dan fitur dengan persetujuan orang tua. Kalau berdasarkan yang tadi aku baca, sepenglihatan aku dan pemahaman aku, intinya tuh emang harus ada kontrol sama dirinya sendiri ya. Terus juga harus ada kontrol dari orang tua juga, harus ada persetujuan dari orang tua juga. Iya bener banget. Jadi intinya kalau misalnya di bawah 13 tahun itu fiturnya hanya untuk anak-anak aja. Terus kalau 13 sampai 16 tahun artinya harus ada persetujuan orang tua dan
nggak boleh akunnya nggak boleh di platform yang beresiko tinggi yang kayak tadi. Iya. Misalnya TikTok segala macam. Nah, IG. itu kan akhirnya di ban kan. Itu tuh yang paling jadi highlight yang orang-orang awam tahu gitu. Nah, habis itu kalau yang 16 sampai 18 tahun itu udah mulai boleh mengakses platform yang beresiko tinggi namun dengan persetujuan orang tua. Bener gitu. banget. Oh gitu. Ya. Ya bener banget. Nah sebenarnya kalau dipikir-pikir nih ya, topik kita kali ini kan tentang kebijakan pemerintah dalam membatasi usia anak di bawah 16 tahun dalam bermain sosial media kan. Iya. Yang ini tuh sebenarnya bisa dibahas tahu pakai teori psikologi. Iya bener banget. Mungkin aku mau bahas dari neuropsikologi kali ya. Boleh banget. Apa tuh? Ih seru. Nah, buat dari sudut pandang neuropsikologi sendiri, ini tuh ngaruh banget pada peran PFC kalian. Karena Apa tuh PFC? prefrontal cortex. Prefrontal, Iya, prefrontal iya. cortex. Ini adalah bagian otak yang berfungsi untuk mengatur fokus, perhatian, atau attention control, terus mengelola kontrol diri, membantu mengambil keputusan rasional, menahan impuls. Nah, pada anak remaja ini, PFC masih berkembang hingga usia di dewasa muda, sehingga fungsinya belum optimal karena masih berkembang kalau mereka masih remaja. Nah, yang kedua ada pengaruh adiksi media sosial terhadap PFC. Nah, pengguna media sosial yang berlebihan menciptakan pola stimulasi cepat dan berulang, seperti scroll tanpa henti. Terus ada notifikasi terus-menerus. Nah, stimulus ini memicu pelepasan dopamin secara terus-menerus dan memperkuat kebiasaan untuk mencari kepuasan instan. Aku izin motong Boleh? karena aku jadi ingat pernah nonton film Netflix dokumenter gitu Oh, yang dimana kayak menyatakan bahwa platform-platform itu dirancang untuk membuat kita mau berlama-lama di sana gitu. Jadi salah satunya adalah notif yang tadi kamu bilang kan, notif itu kan memicu dopamin ya. Iya lagi. Dan kadang nih kalau misalnya kalian lihat di handphone kalian, kadang ada yang notifnya kayak satu suka baru gitu, tapi nggak dirinciin gitu loh, kayak satu suka baru dari siapa atau di postingan mana. Jadi tuh kita kepo kan? kepo dan kayak pengen lihat lagi. Terus nanti jadi keterusan. Iya, mungkin itulah yang kayak bisa jadi emang bahkan bagi kita aja susah ngekontrol, apalagi mereka gitu yang Yang prefrontal cortexnya belum berkembang sempurna. Iya, jujur aku aja masih susah ngontrol ya, apalagi Iya, mereka. benar-benar. Nah, Lanjut. terus lanjut, akibatnya otak mengalami overstimulasi sistem reward, terus penurunan sensitivitas terhadap aktivitas yang butuh fokus yang lama, terus ketergantungan pada stimulus yang cepat. Nah, yang ketiga ada dampak neuropsikologis pada PFC. Adiksi media sosial tidak selalu menyebabkan kerusakan struktural permanen, tapi berdampak pada penurunan fungsi kerja. PFC seperti penurunan daya fokus. Nah, ini kayak otak terbiasa dengan informasi yang cepat, jadi siklus fokus pada tugas beratnya itu berkurang. Nah, attention span mereka juga menjadi lebih pendek. Nah, yang selanjutnya ada melemah kontrol atensi atau attention. Jadi kita tuh jadi mudah terdistraksi oleh notifikasi atau keinginan membuka HP, kayak kata Nici tadi, gara-gara notif mungkin ya kita jadi mudah ke distraksi, terus sulit mempertahankan perhatian tanpa gangguan. Nah, selanjutnya ada gangguan executive function dalam perencanaan, pengambilan keputusan, penyelesaian tugas yang kompleks. Nah, selanjutnya ada peningkatan impulsivitas, lebih sulit menahan dorongan untuk mengecek sosial media, terus berpindah aktivitas dan respon lebih cepat tanpa berpikir panjang. Nah, yang keempat ada mengapa anak lebih rentan, karena PFC mereka yang tadi aku udah bilang, jadi kayak PFC mereka itu belum matang sepenuhnya. Jadi kayak masih dalam tahap perkembangan gitu. Nah, selanjutnya lebih bergantung pada limbic system dan sistem kontrol diri belum stabil. Akibatnya lebih mudah kecanduan, dampak pada fokus perilaku lebih signifikan dibanding dewasa. Nah, terus contoh nyatanya nih, anak tidak mampu belajar tanpa membuka HP setiap beberapa menit. Kita aja yang dewasa mungkin sering kejadian kali ya hal ini. Jujur, aku kalau belajar HP aku harus DND dan nggak boleh dilihat di depan mataku gitu loh. Biasanya aku taruh paling jauh gitu. Iya, aku gitu. Di Andi pun kayak nggak ngaruh, kayak harus ditaruh paling jauh gitu nggak sih?
terus sulit membaca buku atau materi panjang. Mungkin ini karena mereka terlalu sering membaca info-info yang singkat dan kayak langsung detail, jadi mereka nggak terbiasa baca-baca materi panjang. Balik lagi ya tadi yang ke attention span-nya jadi rendah gitu. Terus mereka juga sering multitasking, tapi multitaskingnya tuh belajar sambil scroll medsos, kan nggak baik seperti itu. Terus jadi menunda tugas karena lebih memilih stimulasi instan dari media sosial. Nah, kesimpulannya sendiri, adiksi media sosial mengganggu fungsi PFC, terutama dalam hal fokus, kontrol perhatian, dan pengendalian impuls. Pada anak dan remaja, dampak ini lebih besar karena otak masih dalam tahap perkembangan, sehingga beresiko menurunkan kemampuan kognitif jangka panjang jika tidak dikontrol. Oh gitu. Mungkin aku mau nambahin sedikit kali ya. Boleh. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu limbic system itu apa, intinya limbic system itu bagian otak yang mengatur emosi. Jadi kan kalau misalnya tadi Syifa bilang kayak kenapa anak-anak lebih rentan nih sama terhadap pembatasan kebijakan 16 tahun ini. Makanya dipilih anak-anak, kenapa? Karena kan tadi bilang prefrontal cortexnya belum matang kan. Jadi pada masa anak-anak tuh yang berkembang duluan itu tuh limbic systemnya. Jadi bisa jadi maksudnya adalah mereka itu belum bisa untuk mengontrol diri, jadi mereka masih mengandalkan emosi mereka. Karena pada saat remaja itu kan yang berkembang duluan limbic systemnya dibanding prefrontal cortexnya. Sedangkan prefrontal cortexnya sendiri itu kan untuk membantu kita dalam berpikir kan. Jadi mungkin pada fase 16 tahun atau di bawah 16 tahun itu tuh mereka belum bisa mengontrol diri, jadi kayak masih suka-suka mereka aja gitu. Karena yang diutamain adalah emosinya gitu kan. Iya benar, maksud aku gitu guys. Mungkin bisa jadi kayak banyak akhirnya anak di bawah 16 tahun atau ini kayak nggak suka sama kebijakan ini, mungkin karena mereka merasa bahwa kesenangannya juga dibatasin dan juga belum kayak masuk nih ke logika mereka kenapa kebijakan itu masuk akal. Mereka belum bisa untuk berpikir kompleks kali ya, belum bisa berpikir konkret. Berpikir konkret, jadi keinget teorinya Piaget. Wah, Piaget nih. Iya masuk deh, boleh. Boleh banget. Nah bener banget, sebenarnya kalau misalnya kita ngebahas tentang kebijakan pemerintah yang bukan melarang ya, lebih ke membatasi anak-anak usia 16 tahun, di bawah 16 tahun sampai 16 tahun, bahkan 18 tahun, itu tuh bisa banget dijelasin pakai teori Piaget. Kenapa tuh? Jadi gini, menurut Piaget masa anak-anak itu tuh mereka itu tuh sebenarnya belajarnya itu dengan cara yang aktif. Jadi mereka itu tuh membangun pemikirannya sendiri melalui pengalaman langsung. I see. Terus? Nah, sementara proses ini tuh penting banget untuk mencapai yang namanya keseimbangan atau equilibrium. Ya. Apa tuh? Jadi equilibrium itu keseimbangan dalam berpikir. Gitu teman-teman. Nah, boleh nggak dijelasin maksudnya keseimbangan dalam berpikir itu gimana? Itu kondisi ketika kita pikiran kita itu tuh udah pas sama apa yang terjadi atau yang emang terlihat di dunia nyata. Misalnya nih, kalau misalnya kita berpikir semua hewan berbulu itu kucing. Terus kita lihat anjing nih, kita jadi bingung. Atau enggak misalnya kita lihat hewan yang berbulu lain yang misalnya bukan kucing, anjing tadi, tapi kita nganggapnya sama. Nah itu belum adanya keseimbangan. Ya paham. Makanya kita bingung kan. Tapi kalau misalnya kita pikir ada kucing nih, terus kita belajar nih, yang berbulu tuh hewan tuh nggak cuma kucing doang, ada anjing. Nah terus kita jadi tahu, hewan berbulu itu nggak cuma kucing, ada anjing, ada ini, ada ini. Nah, itu tandanya udah equilibrium, udah keseimbangan. Jadi kondisi pikiran kita tuh udah pas sama apa yang nyatanya di dunia, kayak gitu. Alah. Bener banget. Nah kalau di usia-usia awal kanak-kanak pas masih bayi gitu, mereka tuh lagi di tahap butuh eksplorasi dunia nyata. Misalnya kayak sensory play, gerak, meniru orang, pokoknya interaksi-interaksi yang dilakukan secara langsung. Nah kalau kebanyakan dikasih layar, maksudnya menonton sosial media mungkin kayak YouTube dan sebagainya, pengalaman nyatanya yang harus dilaksanakan atau yang harusnya diikutsertakan itu tuh jadi berkurang. Padahal itu tuh yang jadi dasar perkembangan kognitif mereka, yang jadi dasarnya tuh interaksi secara langsung ya.
apalagi interaksi dengan orang tuanya. Oh iya iya benar-benar. Nah terus di usia kanak-kanak mereka juga tuh masih punya keterbatasan dalam berpikir. Terus kayak mereka tuh masih egosentris, jadi mereka tuh mikir kalau perspektif mereka itu tuh sama dengan perspektif orang lain. Nah sebenarnya kan nggak gitu kan. Jadi kayak mereka belum bisa ngerti logika secara penuh. Nah jadi kalau misalnya mereka terus konsumsi konten-konten yang konten digital tanpa batas, ada kemungkinan mereka jadi salah nangkep atau belum siap memproses informasi itu. Apalagi kalau misal di sosial media segala informasi kan bisa masuk kan. Ya bisa juga mereka jadi kayak ini overstimulate atau kayak intinya mereka belum siap memproses informasi itu. Nah mungkin ya ini yang bikin kebijakan larangan HP di bawah 16 tahun tuh jadi masuk akal. Karena di fase itu anak-anak tuh masih proses membangun cara berpikir yang matang yang aku bilang tadi. Mereka tuh masih butuh banyak pengalaman konkret supaya proses asimilasi dan akomodasinya tuh bisa berjalan dengan baik. Nah kalau asimilasi itu tuh kayak kita proses memasukkan informasi yang baru ke dalam pengetahuan lama. Nah, kalau akomodasi sendiri itu mengubah pengetahuan yang lama supaya sesuai dengan hal yang baru. Intinya mah harus banyak pengalaman konkret supaya proses pemasukan informasi atau perkembangan kognitifnya itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi kayak mental mereka memang benar-benar belum siap gitu ya kalau di 16 tahun. Terus mungkin kalau misalnya yang usia sekitar 18 tahun mungkin pembatasannya udah lebih longgar ya. Nah ini juga nyambung guys, karena di tahap ini mereka tuh udah mulai bisa berpikir abstrak. Jadi perkembangan kognitif mereka tuh udah mulai berkembang. Mungkin yang tadinya tuh kognitif mereka tuh masih harus pakai contoh yang konkret. Nah sekarang tuh mereka udah bisa berpikir yang abstrak. Terus mereka biasa udah bisa logikanya tuh udah bisa jalan gitu, udah bernalar. Terus juga kayak mereka tuh udah bisa nyambung gitu loh, karena kayak sudah bisa mempertimbangkan konsekuensi yang mereka pilih. Benar banget. Meskipun mungkin kayak tetap butuh kontrol diri juga ya. Gitu sih. Itu tuh di atas 18 ya. 18 ke atas. Sama ke atas. Iya benar-benar udah bisa abstrak. Berpikir abstrak. Iya, abstract thinking. Cuma kurang kontrol diri aja ya mungkin. Iya. Oke. Menarik itu dari teori kognitif. Iya, kognitif. Mungkin aku boleh masuk juga kali ya. Boleh. Kayak teori psikososial. Boleh banget. Teori apa itu? Nah, coba tebak teori yang yang masuk psikoanalisis tapi perkembangan banget. Apa ya? Tahu nggak, Depannya bukan. bukan. Iya lagi. Iya bukan. Iyalah. Kenapa gitu muka lucu? Iya benar, itu teori Erikson. Oke, Boleh tuh boleh. dijelasin. Nah, sebenarnya kalau teori Erikson sendiri itu kan dia tahapannya ada banyak. Cuma mungkin aku pengen meng-highlight fokusnya ke dari umur 13 aja kali ya. Karena tadi Caca juga penjelasannya banyak di bagian anak sekitar 12 tahunan gitu. Nah, kalau misalnya dalam hidup itu menurut Erikson kita tuh ada yang namanya ada yang namanya interaksi berlawanan antara sintonik dan juga distonik. Apa tuh sintonik, distonik? Kalau misalnya sintonik itu adalah elemen. Oh iya, oke. Elemen yang harmonis dan juga kalau distonik itu yang enggak harmonis. Ini sebenarnya kayak banyak kalian sering enggak sih dengan kayak trust versus mistrust? Ya, Jujur sering banget. sering kan. Sering. Nah, sekarang kalau misalnya di fase remaja itu adalah bagian identity versus role confusion. Gimana sebenarnya sebelum umur 18 tahun ini tuh fase-fase paling penting dalam menentukan identitas diri. Kalian boleh melihat nggak ini arahnya kemana? Oke. Jadi kalau misalnya dari anak 13 sampai 16 tahun nih, mereka terpapar dengan aplikasi yang beresiko tinggi seperti tadi contohnya kayak pornografi, terus bisa berinteraksi dengan orang asing, kan itu kan bisa mempengaruhi cara berpikir mereka karena ini tuh masa-masa mereka untuk menyerap ideologi-ideologi sehingga bisa membentuk
diri mereka di kehidupan selanjutnya kayak gitu. Di fase selanjutnya. Kenapa di kehidupan selanjutnya? Masa meninggal dulu? Di fase selanjutnya ya kan. Oke, di fase Ya, selanjutnya. di fase selanjutnya. Nah, kalau misalnya di identifikasi ini, nah ya, jadi kayak misalnya nih 13-16 tahun, itu tuh fase-fase di mana banyak remaja yang mengalami conformity. Mereka apa tuh? kan mereka mulai mempertanyakan apa yang menjadi nilai hidup mereka kan. Tapi karena banyak nih tawaran-tawaran kayak nilai hidup, mereka tuh jadi mengikuti nilai hidup yang menurut mereka nyaman aja gitu, atau enggak yang banyak ramai orang-orang suka, jadi kayak conformity aja, ikut-ikutan ibaratkan. Sedangkan kalau misalnya tanpa pengawasan orang tua itu kan bahaya banget. Dimana sebenarnya kalau misalnya pembentukan nilai dalam seorang anak itu harusnya banyaknya diberikan oleh orang tua gitu kan. Benar. Nah, ini juga kalau misalnya dengan kebijakan ini itu tuh ibaratkan menciptakan ruang aman untuk anak-anak tetap bisa bereksperimen, tapi mengurangi resiko mereka terpapar konten yang negatif kayak gitu. Yang nantinya juga kan berpengaruh sama identitas diri mereka kayak gitu. Ya kan? Nah, itu sebenarnya kalau misalnya dari Erikson sendiri, dia tuh nggak ada memisahkan kayak kalau misalnya 13 sampai 16 kayak gini, terus dari 16 sampai 18 kayak ini nggak ada. Cuma kalau dari kesimpulan yang aku ambil ya, jadi kalau misalnya dari sintonik dan distonik yang tadi aku sebutin dari awal, kalau misalnya berhasil itu akan menciptakan yang namanya basic strength. Basic strength ini yang akan menjadi modal kita untuk berjalan di tahap selanjutnya kan. Nah, kalau misalnya di tahap identity versus role confusion ini, hasil basic strength-nya adalah pembentukan fidelity. Fidelity itu apa? Itu tuh kayak loyalitas terhadap nilai hidup yang mereka pegang gitu. Nah, seiring waktu kan tadi 13 sampai 16 masih ibaratkan acak banget lah. Anak-anak tuh beneran yang baru mempertanyakan segala macam, cuma ya mereka belum bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau misalnya dari 16 sampai 18 tahun ini mereka tuh udah dibebaskan, maksudnya diberikan zona, oke, kamu boleh explore, tapi gimana pun juga harus tetap ada pembatasan. Nah, pembatasan itu dari mana? Dari izin orang tua gitu. Jadi karena mereka udah memasuki fase di mana harusnya identitas mereka itu masuk akal, jadi ya boleh tuh mereka udah mulai eksplor, karena kayak udah punya lah modal-modal sedikit pegangan gimana sih caranya di media sosial. Sebenarnya ngomongin tentang 18 tahun ini, aku tuh jadi ingat sama pembahasan dosen kita waktu di kelas. Apa tuh? Kayak ingat gak sih bahwa waktu itu kata Mbak Juhe ya? Iya, Mbak boleh. Juhe izin mention. Kata beliau bahwa banyak kasus sekarang ada anak di atas 18 tahun tuh justru masih ada di fase mempertanyakan saya ini siapa. Sedangkan masih role confusion ya? Iya, masih role confusion. Padahal menurut teori Erikson, kalau misalnya kita udah di atas 18 tahun, kita tuh udah mengetahui gitu. Karena masa eksplorasi di bawah 18 tahun kan. Iya. Sedangkan kayak paparan informasi yang kita terima itu membuat kita bingung sebenarnya identitas kita yang asli itu seperti apa. Paham kan? Karena kayak media sosial itu banyak banget dan seluas sepengaruh itu juga dan sih. bener-bener kan kayak FOMO aja juga banyak kan. Iya, benar-benar. Tuh. Ada lagi gimana menurut kalian? Jadi kayak media sosial tuh ngaruh banget gitu ya sama rasa FOMO anak-anak remaja sekarang. Iya benar. Dan ngaruh banget sama proses pencarian jati diri. Jati diri benar. Intinya kalau Erikson jati diri, karena Erikson ini kan psikososial, jadi dia kayak menekankan gimana sih sosial ini berpengaruh kan. Pada Sedangkan media sosial itu salah satu perubahan yang harus ibaratkan zaman kita harus adaptasi gitu. Gitu deh. Nah, ngomongin kayak gitu, aku tuh jadi berpikir apakah yang tadi salah satunya kata Mbak Juhe kan, anak 18 tahun sampai sekarang pun masih ada loh yang belum siap, masih ada loh yang belum tahu tentang identitas diri mereka. Artinya kan mereka belum punya nilai ataupun punya pijakan, pijakan untuk memilih apa yang benar dan salah dong. Terus kenapa sih menurut kalian kalau misalnya udah selesai nih 18 tahun terus nggak ada kebijakan lagi atau belum ada regulasi yang jelas, apakah udah beneran bisa terkontrol dalam menggunakan sosial media? Typo, sosial media. Sama aja. Nah, menurut aku sendiri
Mungkin dari aku pribadi sendiri kali ya. Iya, boleh. Aku mungkin masih bisa mengontrol daripada aku sewaktu remaja. Jadi kayak aku bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Dan mungkin waktu aku masih di bawah umur juga dulu aku juga dibatasin juga sosmednya. Jadi kayak gak terpengaruh FOMO-FOMO yang mungkin buruk buat aku sendiri. Mungkin kalau Caca ada tambahan? Aku lumayan setuju sama Syifa juga sih, karena kayak mungkin salah satu faktor yang tadi udah dibahas yang neuropsychology itu kan bilang kayak di umur yang 18 tahun ke atas atau 19 kayak gitu kan sebenarnya harusnya prefrontal cortex kita kan udah berkembang lebih baik kan. Bener. Jadi menurut aku sebenarnya kita tuh masih bisa berpikir gitu loh, kayak mana yang baik dan mana yang enggak sebenarnya gitu kalau menurut aku. Dan kalau menurut aku tinggal kalau dari sendirinya bingung, menurut aku ya itu tuh butuh kayak mungkin butuh mencari lingkungan yang bisa memotivasi dirinya gitu loh. Jadi kayak menurut aku balik lagi ke diri kita sendiri juga sih sebenarnya, kayak pinter-pinter untuk mungkin cari teman atau enggak kalau emangnya kalian bener-bener kayak bingung bisa coba untuk lebih terbuka gitu loh, mungkin sama orang tua atau orang-orang terdekat. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Tapi emang paling seru sih ngomongin remaja, itu kayak bisa kemana-mana banget. Iya sih, bener banget kan. Mungkin dari diri kita sendiri juga harus introspeksi mungkin ya. Bisa, iya. Bener-bener. Nah, penting juga buat kita sadar kalau kebijakan ini tuh batasannya nggak bisa berdiri sendiri. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan supaya bisa tujuannya tercapai. Nah, masalahnya sekarang itu baik banget anak yang malsuin umurnya. Jadi kayak kebijakan ini tuh nggak terlalu ngaruh sebenarnya karena hal ini. Jujur aku setuju sih. Kalau misalnya kayak waktu itu kan aku juga ngelihat Roblox yang sekarang kan. Nah sekarang kayak udah gak ada fitur chat lagi juga ya kan. So habis itu aku nanya sama adek aku, kok nggak bisa? Iya sekarang udah nggak bisa. Terus aku coba buka, terus dia tuh kayak harus nampilin foto KTP. Ya kan. Sedangkan kayak ya gimana pun foto KTP semisal orang tuanya kecolongan, iya kan? Iya benar-benar. Jadi kayak tetap akhirnya kayak bisa akses lagi juga, ya nggak sih? Balik lagi peran orang tua sih berarti. Benar, ya. Jadi kayak emang perlu pengawasan penting ya dari orang tua. Jadi bukan dari orang tua aja nih, mungkin dari sekolah, dari pemerintah sendiri bisa bikin kayak sosialisasi nih buat masyarakat, buat lebih memperhatikan lagi anak-anaknya. Bahkan lingkungan sekitar juga ngaruh banget. Iya, jadi kayak mengenalkan batasan-batasan dan literasi digital kayak benar seharusnya gimana. banget. Jadi nggak cuma membatasi doang, tapi harus juga diiringi oleh literasi digital. Setuju. Nah menurut aku orang tua ini punya peran paling awal dalam mengenalin dan ngasih batasan. Tapi itu aja nggak cukup. Guru juga mungkin bisa ngenalin kayak hal ini tuh nggak baik, hal itu nggak baik. Mungkin dari sekolah juga bisa dibangun. Mungkin bisa dari literasi digital, dan pemerintah juga harus memastikan bahwa sistemnya mendukung. Dan gak kalah penting, literasi digital harus disiapkan dari awal, karena sekedar menunda akses bukan jaminan anak otomatis siap jadi ketika sudah cukup umur. Nah iya itu kuncinya sih. Menunda bukan berarti mereka akan siap juga kan. Iya. Kalau misalnya tanpa bekal. Betul banget. Menarik pembahasan kali. Nah ada lagi nggak kayak dari sisi yang lain gitu mungkin? Nah kalau dilihat dari sisi psikologinya sendiri nih, kebijakan ini memang bukan sekedar larangan, tapi soal kesiapan mental anak. Yang tadi udah kita jelasin tadi. Jadi anak tuh menghadapi dunia digital ini memang harus benar-benar udah siap gitu. Apalagi buat anak di bawah usia 16 tahun mungkin perlu banget nih ada kesiapan mental. Dan mereka masih ada di fase untuk membentuk emosi, identitas, dan cara berpikir. Nah, tanpa kesiapan itu, media sosial bisa berdampak negatif. Mulai dari kecemasan, rasa insecure, dan sampai kecanduan. Bener banget, mungkin kayak ada kayak misalnya nih kita lihat di sosial media ada yang posting misalnya tentang kayak hal-hal yang membanggakan dari orang itu, terus kan kita mungkin si anak itu mungkin ya rasanya kayak insecure, jadi membandingkan dirinya sama orang lain. Itu bisa berdampak ke kesehatan mentalnya. Jadi kebijakan ini tuh bukan soal ngebatasin aja, jadi pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua pastinya juga kayak nyiapin mental anaknya biar siap gitu terjun ke media sosial supaya mereka tidak terpengaruh sama hal yang buruk yang tadi kita udah sebutin. Itu. Jadi mungkin ini bukan apa namanya? Jadi kayak lebih ke
pembatasan itu sebenarnya bisa dilihat sebagai langkah pencegahan dari Iya. hal-hal buruk yang tadi. Iya, biar gak gampang ke bawah arus istilahnya. Oke. Oke, aku setuju banget sih. Oke. Ih, seru banget. Aku setuju banget sih, karena kayak itu bisa di take note untuk kita semua mungkin, karena pemerintah kan membatasi, tapi yang mendampingi adalah kita gitu kan, Iya. untuk keponakan kita, teman-teman kita, dan juga bagi dari orang tua untuk anak-anak mereka. Bener banget. Mungkin buat ayah bunda bisa dicatat-catat kali ya. Iya. Anak-anaknya diawasin. Lucu banget, kita jadi ganti target pasar, gemes deh. Iya lagi. Oke. Ih, seru. Aku suka banget deh. Kamu sama suka bahas topik kali soal ini. kayak gini? Iya, Kamu suka bahas kayak gini? suka. Nah, ini kayak udah di ujung banget nih. Iya, ujung lagi. Ya, sampai Ya. ujung lagi. Sedih nunggu 2 Iya, minggu atau nanti seminggu dong. lagi? 2 minggu. Tunggu ya guys. Kita akan ketemu lagi dengan mungkin dengan segmen yang berbeda, baru, Lebih seru benar. lagi. yang lebih beda, Yang lebih beda, yang Lebih lebih panas. panas. mungkin Oke. bisa jadi. Seru sih, kita bahas dari yang awalnya santai, mikir dikit sampai yang Mikir wah, banget. mikir banget. Terus mikir banget. Udah jangan kebanyakan. Udah ya berarti. Cukup. Oke. Oke. Gimana pembahasan kali ini menurut teman-teman? Kalau ada pertanyaan boleh langsung di komen ya. Bener banget, komen aja guys. Nah, aku dan kita berharap semoga pembahasan kita kali ini tuh bisa bermanfaat dan benar. bisa menambah informasi kalian. Terus kalau misalnya ada kayak koreksi-koreksi gitu atau kurang tepat, boleh banget juga kasih tahu kita di komen karena kita juga masih belajar. Bener, Bener iya. banget. Maaf ya guys kalau ada salah-salah. Iya. Ya, mungkin segitu aja dari kita. Terima kasih dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah. Bye. Kita dari Caci Cuk enggak kah? Nggak usah. Enggak. Oke, See dadah. you.